Terima kasih. Ya, apa? Ya, untuk yang ini bagaimana? Ya, hari ini baru satu saksi. Nanti akan ada lagi saksi tambahan, katanya disiapkan 4. Kita belum tahu nanti berapa yang bisa diperiksa lagi. Tapi secara kualifikasi saksinya hampir sama dengan yang kemarin. Artinya dia tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa yang didakwakan. Jadi kembali satu saksinya adalah testimonium de auditu. Artinya sebuah saksi yang secara KUHP itu tidak punya nilai sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak melihat apa yang didakwakan oleh JPU, tetapi dia mendengar dari cerita orang, gitu kan. Jadi udah saya bolak-balik tanya, ya itulah faktanya. Jadi saya kira kualifikasi saksi sebenarnya hari ini semakin turun ya, semakin turun dan nggak tahu lagi nanti sisa saksi yang lain seperti apa. Artinya kan ada satu korban, 2 peristiwa. Nah, menjelaskan 2 peristiwa ini sampai sekarang belum ada yang valid, yang sahih, yang bisa kita konfrontir. Akhirnya kami bantu. Jadi kami paksa memvisualkan lokasi yang diceritakan itu tadi. Jadi kami serahkan berupa video lengkap lokasi-lokasi yang disebutkan orang biar ada bayangan. Sekaligus juga sebenarnya kami menawarkan juga untuk ada PS dan sebagainya ya, pengusaha setempat. Tapi tampaknya mungkin dengan perpindahan ke Surabaya, Majelis Hakim berpikirlah. Tetapi prinsipnya adalah kami ingin biar terbuka betul. Fotonya kami sampaikan, kemudian videonya kami sampaikan, lokasi itu sehingga semua ada bayangan. Karena kami yakin JPU, Majelis Hakim itu tidak lihat lokasi, sehingga apapun yang diceritakan saksi tidak ada bayangan. Sehingga kami siapkan sekarang. Jadi kalau nanti ada saksi menjelaskan, tinggal diputar videonya yang mana maksudnya. Kami yang membantu malah. Untuk apa? Untuk biar jelas kasusnya, bahwa ini fakta atau fiksi. Sampai hari ini masih tetap novel fiksi yang menang daripada kisah nyata. Saksi hari ini yang diperiksa itu saksi yang mengaku korban atau dari? Enggak, saksi yang konon mendapat cerita dari korban. Jadi kan susah. Bukan yang melihat langsung ya, Pak? Bukan yang melihat langsung ya? Tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar, hanya mendengar cerita. Nah, kalau semua mendengar dengan cerita kan susah. Artinya bukan internal dari pesantren. Orang pesantren, tetapi peristiwa itu saya udah bolak-balik tanya, ya dia tidak santriwati atau tetapi pengurus? tapi yang dia ungkap adalah soal internal interview yang dia alami. Nah, internal interview yang dia alami, dia cerita bahwa dia diinterview di teras Gubuk Cokro 1, Gubuk Cokro Terapi namanya. Gitu. Beliau mengakui di sana. Hanya ada perbedaan dengan keterangan yang kemarin. Yang saksi kemarin mengatakan dia diwawancara sendiri. Jadi sendiri, kurang lebih 10 menit. Nah, yang saksi barusan bilang mereka berdua, tapi tidak mendengar apa yang ditanyakan temannya. Walaupun berdekatan katanya dia nggak mendengar. Nah, ini ada perbedaan juga. Mungkin pembuat naskahnya kurang mengajari satu persatu biar pas gitu loh. Kan duduk bersatu dengan duduk berdua kan beda. Dengan jarak berdekatan. Dan dilaksanakannya sama. Lokasi di teras Gubuk Terapi, waktunya kurang lebih 10-15 menit, hampir sama. Terdakwa juga mengatakan hal yang sama. Hanya terdakwa mengatakan itu satu-satu dipanggil dan orang lain bisa lihat. Nah, ini diakui juga di gubuk itu, di teras, durasinya sama. Hanya saksi yang hari ini mengatakan mereka berdua dengan saksi yang kemarin. Saksi kemarin mengatakan dia sendiri. Itu. Jadi mungkin itu ya. Mungkin ada indikasi saksi ini settingan semua ya? Kalau dilihat itu mungkin tampaknya cara menghafalnya mungkin kurang kuat ya. Itu maksudnya berdua itu dengan saksi kemarin, saksi korban Ya, yang saksi kemarin. Tadi saksi sama-sama statusnya. Jadi sama-sama mengalami interview kan untuk di RSTMC itu di interview. Hanya saja saksi yang kemarin bilang sendiri-sendiri, saksi yang ini dia bilang dengan saksi kemarin bersamaan berdua. apa saksi ini juga mengalami ini kejadian serupa? Tidak mengalami apa-apa, hanya dia mengatakan mani kemben. Tapi ketika dilihat videonya, nanti biar kasih video biar kalian teman-teman juga bisa lihat masuk akal nggak di situ kolamnya itu di bawah gubuk. Jadi masuknya pun untuk kayak kolam ikan gitu loh. Mandi kemben di hadapan terdakwa gitu, Mas? Enggak, ada namanya siapa disebutkan. Dia bertiga di situ. Nah, 2 saksi ini kita minta untuk dihadirkan. Jadi ada 2 saksi yang selalu disebutkan oleh semua saksi. Di antara 5 ini kita minta didahulukan. Majelis Hakim akhirnya sepakat meminta jaksa untuk yang 2 ini dihadirkan. Kalau misalnya siapa namanya Indah Suryani sama
siapa lagi? Durotul itu kita minta untuk dihadirkan biar ceritanya komplit berlima ini. Karena berbeda-beda ini kan, 3 ini sudah berbeda-beda. Mungkin 2 ini bisa menjelaskan kan. Jadi pas mandi korban tidak ada terdakwa gitu ya Pak? Tidak ada. Jadi buka apa semua tuh tidak ada. Malah siapa yang disebutkan itu kan dia tidak. Ada kain hijau dan sebagainya. Kolamnya kecil kok katanya. Pakaian apa Pak? Itu versi saksi, tapi versi ini nggak ada kan susah juga. Ya, yang ada terdakwa cerita tahun 2012 ya, pernah mereka yang bergerak di bidang sosial pembangunan bedah rumah itu laki-laki ratusan orang melakukan itu di kolam. Tapi tahun 2012, nah tampaknya yang membuat skenario ini mungkin benar-benar membuatkan dummy cerita nggak nyambung. Itu kan ratusan orang itu, tadi kan gampang ada saksi kan, mana-mana itu nanti kan ketemu ya. Saya kira itu ya, 1 jam aja istirahat lagi. Baru 1, semuanya 5? 5 berarti. Oke Pak, gimana secara umum tadi yang disampaikan saksi? Ya ini saksi baru 1 diperiksa dan saksiannya hampir sama dengan yang kemarin. Jadi dia tidak mendengar, tidak melihat dan juga tidak mengalami peristiwa. Mohon perhatian diberitahukan kepada para pihak dengan nomor lebih pada perkara saksi dari keterangan saksi lain. Sehingga dengan demikian memang secara kualifikasi kuat belum memenuhi syarat. Sehingga ya memang saya tidak tahu, tapi mendengar cerita dan mendengar ceritanya pun setelah beberapa bulan kemudian. Kan susah jadinya, bukan saksi yang dimaknai dalam KUHP kan. Ya sebenarnya tidak ada makna, hanya ada terungkap cerita tentang internal interview. Internal interview ini yang sama, bahwa dia diinterview di teras gubuk Cokro Terapi selama 10-15 menit dengan yang saksi kemarin. Tadi bukan di dalam, tapi di luar. Lamanya 10-15 menit, bukan jam-jaman. Diinterview oleh backingnya untuk menjadi terapis di LSMC ini. Nah, kemudian dari penjelasan itu juga terungkap dia tidak diapa-apakan. Hanya ada perbedaan keterangan saksi kemarin dengan sekarang. Mereka ini kan berdua mengaku di wawancara berdua. Yang satu, yang satu lagi mengaku berdua duduk bersamaan. Sudah saya tekankan bahwa yang kemarin itu bilang sendiri loh. Tetap dia ngotot, "Dak, saya berdua." Wah ini gimana kok? Padahal mereka berdua tapi isinya keterangannya beda. Yang sama adalah yang sama dengan terdakwa juga, sama-sama di teras, kemudian sama-sama durasi nggak lebih 10 menitan. Itu hampir sama. Hanya terdakwa bilang satu-satu. Yang saksi ini bilang mereka berdua. Kalau yang saksi kemarin bilang sendiri. Nah, itu aja. Jadi masih banyak belum klopnya. Kita belum nemu nih saksi yang betul-betul kuat, sahih untuk menjelaskan satu korban dengan 2 peristiwa. Belum kita dapat sampai sekarang. Ini santri langsung ya, santrinya. Diceritain oleh saksi yang kedua. Jadi dia tahunya dari saksi yang kedua memberitahu dia, tapi orangnya udah di Lampung. Gimana kemudian jadi paksa jadi saksi? Kan haknya JPU, kan itu barangnya dari polisi. Dia dicari ke sana untuk di BAP. Jadi makin bingung juga tidak. Saksinya itu, jadi saksi ini saya tanya. Ada nggak tahu? Enggak, jadi dia tahun 2015 dia sudah meninggal, kejadian itu 2017. Itu kejadian 2017. Orangnya sudah tinggal di Lampung. Jadi ya, dia katanya nekat ini sampai pisah sama suaminya demi inilah. Tapi saya tanya, tahu nggak peristiwanya? Enggak. Ada di lokasi enggak? Saya ada di Lampung loh. Mana bisa jadi saksi ada di Lampung? Menjadi saksi peristiwa di Jombang. Dia diceritai oleh saksi yang kedua. Yang saksi yang kedua ini kan diceritain juga oleh saksi korban. Jadi layer ketiga. Ini seperti multi level lah ya.
Iya, multi level informasi. Iya, betul. Nah, artinya kan pemaksaan jumlah saksi jadinya. Ya, pemaksaan jumlah saksi. Jumlah saksi menjadi biar kelihatan banyak. Sehingga bisa nanti ketika diurut berian, jadi saya sedikit nanya. Jadi dia cerita dirinya dulu apa-apa aja. Dulu kita tanya, saya tahunya diberitahu oleh orang. Orang itu menjadi saksi. Menjadi saksi di sini karena dia diberitahu juga sama saksi korban. Ceritanya menurut cerita ini. Jadi jauh pada testimonium di audit itu lebih jauh lagi. Kalau dia mendapat cerita dari orang ini kan masih inilah ini dia dapat cerita dari yang ini dia posisi jauh. Kalau mending masih di Jombang terus dia datang kan masih mending. Ini orangnya tinggal di Lampung. Sampai kayak begitu nyari saksi demi biar bisa menjatuhkan Mas Witi. Itu kurang tiga bang. Kurang 3. Laki-laki nih sekarang. Ini masih melanjutkan atau Lanjutkan. enggak yang saksi yang Iya, masih. belum tuntas? Baru hakim yang pertama. Tadi berarti belum tuntas. Belum. Baru babak pertama. Masih ada babak kedua atau ada lagi babak pertanyaan? Pertanyaan waktu. Oke bang. Aduh. Dulu bang. Ya, Oke, istirahat dulu. Dan 6 saksi yang hadir tadi, satu yang dia sudah disumpah kemarin, lanjutan kemarin ini, kemudian kita hadirkan 5 saksi lagi. Jadi sudah diperiksa hari ini 4 saksi. Hari ini 4 saksi. Saksi keempat dan saksi kelima ya? Ya. Ya, jadi satu saksi yang telah disumpah, kemudian setelah selesai kita hadirkan 5 orang saksi lagi, jadi 6 total. Tapi yang terperiksa baru 4. Sisa nanti hari Kamis. Total 6 baru terperiksa 4. Berapa? 6. Terus hasil keterangan Bu? Memperkuat bukti ya. Memperkuat bukti ya. Apa ya? Kualifikasinya testimoni itu. Jadi ada saksi yang mendengar langsung cerita ya. Itu jadi kualifikasi. Jadi kualifikasi saksi ini kan ya apa ya? Dia mendengar langsung cerita dari korban. Bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Terus yang ketiga terakhir ini juga Ya. santri juga. Saya nggak bisa bilang santri, yang nggak boleh. Oke. Memang identitasnya di sini rahasia. Oh iya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak. Dakwa yang ada kata sayang, yang ada kata rayuan-rayuan itu kita tunjukkan juga. Sama kita tunjukkan kiriman foto juga
Yang di WhatsApp itu. Dia di WhatsApp, ya di WhatsApp itu. Yang Dia di WhatsApp itu. Berarti nanti hanya menunjukkan untuk Salah satunya karena dibilang begini begitu ya kita tunjukkan bahwa yang ngaku korban ini sering lo ngechat. Padahal itu bulan di mana tanggal dan bulan di mana korban itu bersama saksi. Versi saksi kami ceritakan akhir Mei sampai Juni itu bersama saksi korban ya. Saya tunjukkan ada nggak begini, bener nggak pernah ke Kudus dan sebagainya. Kan itu di chat ada. Baru datang dari Kudus ini sayang, macam-macam lah. Kata sayang, kata pokoknya inilah bagaimana orang mengirim orang yang senang, orang yang cinta itu loh. berarti ada dugaan itu pesan yang direkonstruksikan seakan-akan menjalin hubungan ya, padahal nggak ada. Enggak, memang ada, berarti kan dia mencoba mendekati Mas Beki. Tapi Mas Bekinya kan tidak merespon, bawahannya tuh responnya menolak gitu loh. Tapi dia tetap mencoba mendekati. Saya tunjukkan kepada saksi, tapi saksinya bilang nggak tahu itu gitu. Saksi yang terakhir jadi juga mungkin juga ya? Oh, bukan. Bukan dari luar kota. Bisa disampaikan pun inisialnya ketika Karena tertutup nggak enak saya, biar JPU aja. Inisial. Lebih baik JPU aja. Ya. Untuk percakapan itu kapan Pak? Kapan Itu antara Mei dan Juni. Ketika peristiwa itu. Mei Jadi dan Juni. antara Mei Juni. Jadi ketika peristiwa yang didakwakan itu, saat itu masih ada dialog-dialog begitu. Tidak ada dialog-dialog, ya menunjukkan yang perempuan ini aktif untuk mendekati terdakwa gitu. Ya istilahnya mungkin ya, cinta tertolak, jadi laporan polisi. Hukum klien ini dari ajakan hukum dengan keterangan saksi gimana? Ya otomatis sampai sekarang kan belum ada saksi yang betul-betul memperkuat dakwaan. Jadi banyak saksi-saksi bercerita tentang cerita yang lain, tidak bercerita tentang dua peristiwa. Saya tetap patokannya dua peristiwa, tanggal 7 dan 8 Mei dan tanggal 18 Mei. Sampai hari ini saksi yang menjelaskan ini secara sahih, secara kuat belum muncul. Dari yang Kelima-limanya, malah dari 5 itu boleh dikatakan 4 itu menceritakan dia dengar dari orang lain. Tidak melihat sendiri, tidak ada di lokasi kejadian dan sebagainya. Bang, untuk Mei sampai Juni itu percakapannya berapa lama? 1 minggu full atau? Lebih dulu. Mei dari setelah kejadian, antara kejadian pertama kedua, kemudian setelah kejadian sampai Juni itu masih ada chat-chat yang agresif gitu loh. Yang bersifat sure ya atau? Ya agresif mendekati yang laki, tapi yang laki posisi menolak. Artinya dengan bahasa-bahasa sudah enggak ini soal orang mengsela-mengsli, enggak suka orang mengsela-mengsli dan sebagainya. Ada banyak lah. Bisa sampaikan bantahan dari Mas Beki ketika di pesan WhatsApp itu? Ya itu udah salah satunya. Aku nggak suka dengan orang yang mengsela-mengsli. Terus kamu lah, pokoknya istilahnya melakukan sesuatu yang membuat dia nggak nyaman gitu. Tapi dia berusaha merayu. Bang, apakah Nanti kan kita akan buka pada saat itu. Bang, saat Mas Beki menerima pesan itu, apakah juga Mas Beki menceritakan kepada istri saya? Nah itu bukan urusan saya kan ada di ruang sidang. Tapi istrinya tahu. Istrinya tahu, berarti Mas Beki juga cerita.